Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang rumah sunyi di antara kuburan. Di sebuah desa yang tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk kehidupan, berdiri sebuah rumah tua yang dikelilingi tanah kuburan. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dengan dinding kayu yang rapuh. Retakan di jendela yang memecah cahaya bulan menjadi bayang-bayang panjang, dan atap yang hampir ambruk. Setiap malam, kabut tebal menyelimuti desa, menambah suasana seram di sekitar rumah tersebut. Sering terdengar bisikan angin yang membawa suara-suara aneh, membuat siapapun yang melintas merasakan getaran ketakutan. Rumor tentang rumah itu sudah lama beredar. Konon, rumah ini pernah dihuni oleh seorang wanita bernama Nyai Sulastri, seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya yang kuat. Ia dikenal mampu memanggil roh-roh jahat dan membuat kesepakatan dengan makhluk-makhluk dari alam lain. Namun, setelah bertahun-tahun menguasai desa dengan kekuatannya, para penduduk yang merasa terancam akhirnya memutuskan untuk mengusir Nyai Sulastri. Mereka menuduhnya melakukan pesugihan dan mengorbankan nyawa manusia. Sebelum meninggal dalam keadaan tragis, Nyai Sulastri bersumpah bahwa arwahnya akan tetap menghantui siapapun yang berani mendekati rumahnya. Suatu malam, Ratri, seorang fotografer muda yang gemar menjelajahi tempat-tempat mistis, memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Ia penasaran dengan kisah-kisah yang beredar dan ingin membuktikan apakah cerita-cerita itu hanya kebohongan belaka. Dengan kamera menggantung di leher, ia tiba di depan rumah tepat pada tengah malam. Cahaya bulan yang redup semakin memperburuk nuansa suram di sekitarnya, dan kabut tebal membungkus tanah kuburan yang ada di sekeliling rumah. Ratri melangkah ke dalam rumah. Lantai kayu yang sudah lapuk berderit keras setiap kali ia menginjaknya, seolah rumah itu mengeluh karena kehadirannya. Udara di dalam rumah terasa berat, dipenuhi bau anyir yang menusuk hidung. Foto-foto keluarga yang sudah pudar warnanya masih tergantung di dinding. Wajah-wajah yang tak lagi dikenali menatap kosong, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap. Tiba-tiba, suara tawa kecil yang melengking terdengar dari lantai atas. Tawa itu menggelegar, namun terdengar seolah datang dari tempat yang jauh. Ratri menggigil, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia berjalan menuju tangga tua yang berderit, menuju sumber suara itu. Begitu sampai di puncak tangga, Ratri melihat sosok wanita dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya, berdiri membelakangi jendela. Tanpa suara, ia memanggil, "Siapa kamu?" Namun sosok itu perlahan-lahan berbalik. Wajahnya hancur, seperti terbakar, dengan mata yang hanya berupa rongga hitam. Senyum di wajahnya bukanlah senyum manusia. Senyum itu dipenuhi dengan taring-taring tajam yang meneteskan darah segar. Tiba-tiba, sosok itu menunjuk ke arah jendela. Ratri menoleh, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya berhenti mengalir. Kuburan-kuburan di luar rumah tampak bergerak. Tanahnya bergetar seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Sesosok tangan muncul dari salah satu kuburan, kemudian diikuti oleh tubuh yang terkulai, menggeliat dan merayap keluar dari tanah. Ratri merasakan tubuhnya dipenuhi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia berusaha berlari, namun langkah kakinya terasa berat, seolah sesuatu yang tak terlihat menahan setiap gerakan. Di telinganya terdengar bisikan lembut namun tajam, "Kau tidak akan pergi dari sini." Dalam ketakutan yang mencekam, Ratri menoleh, dan sosok wanita itu kini sudah berada tepat di depan wajahnya. Senyumannya semakin lebar,
Dengan mata yang semakin kosong, memandang langsung ke dalam jiwa. Ratri, gigi tajam yang penuh darah itu semakin mendekat, dan tanpa sadar Ratri menjatuhkan kameranya. Kilatan terakhir dari kamera Ratri menangkap gambar yang mengerikan wajah wanita itu yang berubah menjadi lebih mengerikan, menatap tajam ke arah lensa. Lalu, gambar itu hilang dalam kegelapan. Pagi harinya, penduduk desa menemukan kamera Ratri tergeletak di depan rumah itu. Mereka segera memutar hasil rekaman dari kamera tersebut. Di setiap sudut gambar, muncul sosok wanita itu, seolah-olah sedang mengawasi setiap gerakan Ratri. Wajah-wajah yang hancur dan jejak-jejak tangan yang muncul dari tanah kuburan membuat mereka yakin bahwa rumah itu dan segala isinya bukan hanya cerita belaka. Sejak saat itu, rumah itu semakin dikenal sebagai tempat terlarang. Setiap malam Jumat, warga sering mendengar suara tawa yang mengerikan dan tangisan dari dalam rumah itu. Seolah-olah ada sesuatu yang masih menunggu korban berikutnya.